Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Wa aqibatul lil muttaqin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat-sahabat hijrah yang dirahmati Allah, hidup memerlukan keseimbangan. Untuk menseimbangkan posisi hidup kita, dibutuhkan iman. Sebab ada salah satu hadis yang menyebutkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Belum diakui imannya oleh Allah kalau belum menyayangi saudaranya seperti menyayangi dirinya sendiri. Karena berkasih sayang itu landasannya harus iman, sehingga lahirlah hidup yang seimbang. Iman pun bisa mencegah bibit-bibit prasangka, bibit-bibit buruk sangka. Justru kehadiran iman selalu menghadirkan baik sangka kepada saudaranya, sehingga itulah yang bisa menjamin lahirnya persaudaraan sejati. Maka muncullah surat Al-Hujurat yang salah satu isinya adalah yang namanya mukmin harus sudah mampu menjauhi sifat-sifat buruk sangka. Bahkan ketika seseorang memiliki iman, dia akan merdeka dari rongrongan setan. Setan itu akan putus asa menghadapi orang-orang yang tinggi imannya. Tapi setan punya kekuatan lain untuk menggoyahkan iman kita. Maka berbagai fasilitas dunia itulah yang didorong oleh setan untuk kita kagumi, kita cintai, bahkan condong dan gandrung padanya. Sehingga harta dunia sering membuat seseorang mengalami kegoyahan dalam iman. Iman itu kadang mudah ditumbuhkan, tapi sulit untuk dijaga. Ya. Jadi iman itu kadang mudah ditumbuhkan, tapi sulit untuk dijaga ketahanannya. Konsistensinya itu agak sulit dijaga.
Makanya muncul An-Nisa 137. Innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufron. Itu grafik namanya. Jadi An-Nisa 137 itu adalah grafik iman. Kadang di atas, kadang turun ke bawah, kadang naik, kadang turun. Dalam hadis al-imanu yazidu wa yankusu. Maka dibutuhkan apa? Untuk konsisten iman kita, bahkan terus naik meningkat. Yang dibutuhkan adalah faktor-faktor yang bisa menjaga konsistensi iman. Secara fundamental, ada 3 faktor yang bisa menjaga stabilitas iman. Ya. Secara fundamental, ada 3 faktor yang dapat menjaga stabilitas iman. Jadi siapapun imannya selalu naik turun. Tapi kan iman harus stabil. Harus stabil itu kenapa? Karena ketika imannya stabil, maka tercipta keseimbangan. Baik keseimbangan jiwanya ataupun keseimbangan sosialnya. Secara pribadi ketika iman stabil akan ada keseimbangan yang disebut dengan tatmainul qulub. Itu keseimbangan jiwa. Kekuatan mental tatmainul qulub itu. Secara sosial itu akan banyak lahir kebaikan-kebaikan. Maka disebut mubarakah. Ya. Kenapa disebut mubarakah? Kondisi sosial mubarakah adalah li'annal hasanah mujtami'ah, sebab berhimpunnya segala bentuk kebaikan. Barager dalam hati atuku iman. Seluruh potensi yang ada dalam diri masing-masing dikontribusikan bagi membangun peradaban damai sejahtera. Itu ya. Dikontribusikan kepada membangun kekeluargaan, kekompakan, persaudaraan, gitu. Dikontribusikan ke sana. Semua potensi yang ada dicurahkan. Sabbaha lillahi mafis samawati wal ar. Sebagaimana yang ada di ruang angkasa, mereka semua mencurahkan energinya masing-masing untuk mengikuti aturan Allah. Maka itulah disebut keseimbangan. Wasama'a rafa'aha wa wada'al mizan. Semua planet-planet yang ada di ruang angkasa, dari mulai matahari sebagai pusat energi dengan benda-benda angkasa lainnya, semuanya mengikuti aturan Allah. Maka wawadu'al mizan. Kita pun begitu. Pusatkan perhatian dan potensi-potensi kita untuk dicurahkan, dikontribusikan kepada kepentingan-kepentingan sosial keagamaan. Sehingga lahirlah peradaban damai sejahtera. Tapi yang bisa mengacaukan itu apa? Dunia. Kalau sudah jabatan, kalau sudah kekuasaan, kalau sudah harta kekayaan, orang pintar aja jadi ngaco. Bahkan ulama pun jadi ngacapruk. Tahu ngacapruk? Ya. Setingkat ulama pun bisa kacau kalau sudah terlalu dekat dengan dunia itu. Nah, 3 faktor inilah yang harus prioritas mendapatkan perhatian. Sebagaimana surat Fatir ayat 29. Quran surat Fatir ayat 29. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirrau wa alaniyah. Kalau saya jelaskan secara lebih rinci, ada 3 faktor di sini. Pertama, yatluna kitaballah. Ya. Melakukan proses transformasi Al-Qur'an
secara terus-menerus melakukan proses transformasi Al-Quran secara terus-menerus. Jadi masuknya Quran ke dalam qalbu jangan sampai pernah putus. Karena Al-Quran itu kalau diibaratkan obat bagi yang TBC, maka dia harus meminum obat dari dokter selama 6 bulan terus menerus. Begitu ada jeda karena lupa, karena kemalinaan main, karena nggak kebawa, akhirnya 1 hari tidak minum obat, maka dia harus mengulang kembali dari awal. Tuh, itu. Atau seperti tubuh yang sakit, maka dalam resep-resep setiap dokter 3 kali sehari. Kalau resep ngaji mah 3 kali dalam seminggu. Itu resepnya ngaji. Saya ngasih resep nih ke jamaah sekalian. 3 kali seminggu. Jadi selama seminggu qalbu harus diisi minimal 3 kali. Kalau seminggu sekali mentah lagi. Karena antara pikiran maksiat dengan pikiran antara pikiran maksiat dengan pengaruh ajaran masih lebih kenceng pengaruh maksiat daripada pengaruh ajaran. Sehingga potensi ngagaleongnya masih kelihatan. Ya, tuh masih tampak potensi ngagaleongnya. Sebagaimana dalam An-Nisa 137 tadi. Atau kalau hawa nafsu kita ibarat air teh yang keruh, maka dengan intensif air putih masuk ke dalam gelas yang telah terisi sebelumnya oleh noda dosa kehidupan kita, maka air dikosarkan terus-terusan mah lama-kelamaan jadi bening. Qad aflaha man tazakka, berbahagialah bagi orang yang merubah kondisi air kotor tidak jernih, tapi karena terus-menerus Al-Quran dimasukkan ke dalam kolbu, maka ibarat air yang putih terus kucurkan, lama-kelamaan bening kembali. Itu namanya tazkiyatun nafsi. Cara membersihkan diri. Wasiyabaka fatohir, ibarat baju kotor, ya cuci. Jiwa sama seperti baju yang kotor, ya cuci. Itu maksudnya. Quran itu pembersih yang paling efektif. Kalau jiwa kotor sudah dibersihkan dengan Al-Quran tanpa ada noda sedikit pun. Tapi kalau sudah dipakai, kena debu lagi. Artinya ujiannya tidak pernah berhenti sampai akhir mati kita. Ujian akan iman kita tidak akan pernah selesai. Sampai kapan? Sampai kita masuk liang kubur. Baru selesai ujiannya. Lulus tidaknya, ya lihat nanti. Itu. Karena ad-dunya mazra'atul akhirah. Ad-dunya mir'atul akhirah. Di dunia ini cermin akhirat, tempat kita menanam. Apakah kita akan menjadi ahli surga? Lihat di dunianya. Itu cermin itu. Apakah mungkin kita masuk neraka? Ya lihat perilaku sehari-harinya ketika di dunia. Ilang menti dunia kena geus teu ceureuh kalakuanana geus katempo pi nerakaeunana. Jangan masuk ke neraka oge gitu. Beda dengan orang yang beriman. Zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz, yang kemarin disampaikan tuh. Itu. Dia akan diselamatkan dari amukan api neraka dan akan dimasukkan ke surga. Itulah tanda orang yang berhasil. Makanya susun kehidupan kita di dunia ini dengan susunan menurut ajaran. Jangan susunan ego kita. Jangan hidup mau diatur oleh ego kita.
Dan itu semuanya bergantung kepada pikiran. Karena al-fikru mir'atun turika hasanatuka min sayiatika. Pikiran adalah cermin. Dari situ Anda akan melihat sisi baik, sisi buruk kalian sendiri. Jadi untuk melihat sisi baik, sisi buruknya, maka kembalikan kepada pikiran. Karena pikiran adalah cermin. Dengan cermin kita bisa melihat. Bu Lilis memeh berangkat ka dieu ngacah heula. Ya, ngacah heula pasti oge. Ngomekeun tiung teh dipoles sedikit bibir ulah pucat teuing. Ya, diusap pipina pakai naon sih sok aya bedak naon. Ya. Itu cerot pakai minyak seungit. Lalaki jarang pakai minyak seungit. Awewe mah wajib minyak seungit. Nah, ketika selesai finishing bercermin, dilihat lagi ada yang kurang nggak? Begitu cara membaca pikiran sendiri. Halaka malam yakul lahu qalbun ya'rifuna bihi ma'rufan wa yankiruna bihi munkaron. Rusaknya perilaku seseorang kalau pikiran belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tapi dengan iman ada standar nilai. Orang yang punya iman punya standar nilai. Cuman permasalahannya dari mana iman muncul kalau bukan hasil bentukan Al-Quran. Itu aja persoalannya. Ya dari mana iman muncul? Ya kalau bukan hasil bentukan Al-Quran. Sebab tanpa Al-Quran tidak akan terbentuk. Ya, tanpa Al-Quran tidak akan terbentuk iman. Nah, jadi satu itu ya. Ngaji harus terus menerus. Ngaji itu kan bukan sekedar menerima informasi. Tapi ngaji itu adalah menanamkan nilai-nilai yang ada pada Al-Quran di benak pikiran kita. Begitu. Menanamkan nilai-nilai Al-Quran di benak pikiran kita. Itu ngaji namanya. Ya, sehingga menjadi sipaun. Apa sipa? Obat. Bisa mengobati segala noda dosa dalam tubuh kita. Dalam jiwa kita bisa diperbaiki dengan ngaji itu. Quran masuk, segala kekurangan diperbaiki. Ya, faiza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum wa zakarallah fastaghfaru lidzunubihim. Itu. Orang yang beriman itu kalau dia berbuat kesalahan, kemudian ada yang menegurnya, ada yang mengkritiknya, ada yang memberikan masukan, ada yang menasehatinya, ada yang mengingatkannya, fazakarallah itu. Atau ada ilmu yang masuk ke dalam pikiran-pikirannya, fastaghfaru lidzunubih, langsung dia menyesal dan merubah, tidak lagi berbuat kesalahan yang sama. Itu orang mukmin. Orang yang belum punya iman, kesalahan pertama dilakukan lagi kesalahan berikutnya, bahkan akan melahirkan kesalahan yang berlapis-lapis. Kue lapis teh desi enak, tapi dosa ngalapis-lapis mah berat ke orang. Itu ya. Maka di sini penting untuk intensif dalam kajian. Walaupun itu berat. Walaupun itu berat. Sebetulnya ngaji itu berat di awal. Ya, ngaji itu berat di awal. Tapi kalau sudah terus-menerus dilakukan, kehadiran demi kehadiran kita lakukan terus, nanti jadi enak sendiri. Urusan-urusan yang lain bisa di pending atau bisa digeser atau bagaimana lah. Gitu. Ya. Saya tuh sering melakukan itu. Saya harus sudah menyadari mana yang lebih prioritas. Itu. Saya harus sudah menyadari, saya pribadi ini harus sudah menyadari mana yang dianggap lebih prioritas. Memang prioritas kita banyak, tapi mana yang harus lebih prioritas, kita harus sudah paham itu. Hal-hal lain akan digeser semuanya. Itu ya. Kecuali pernikahan, saudara, keluarga, kecuali kematian. Kayak dikubur kena geus ngaji, berapa gitu.
Dulur mau, tetangga mau, kayak geus ngaji heula. Ah, itu bukan begitu maksudnya. Itu ting ulah. Sedangkan mayit harus segera ditangani kan gitu. Tapi terhadap hal-hal yang tidak fundamental, memang pada akhirnya harus menjadi prioritas ngaji itu. Ya, harus menjadi prioritas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pembinaan sholat. Yang kedua, pembinaan sholat. Nah, oleh karena itu, selama kita tekun dalam ibadah sholat, maka selama itu pula keislaman kita masih terjaga. Tapi kalau sudah berani meninggalkan sholat, maka goyahlah keislaman kita. Jelek sholatnya, jelek keislamannya. Bagus sholatnya, ya bagus perilaku keislamannya. Allah itu kan yang dilihat kepada kita apa sih? Perilaku. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah nggak peduli bagaimana kondisi fisikmu. Arek kasep, arek teu kasep, arek geulis teu geulis. Allah nggak peduli itu. Kaya, miskin, Allah nggak peduli. Allah nggak bangga seorang hamba menjadi kaya raya. Apa kebanggaan bagi Allah? Nggak ada. Dan tetap Allah lebih beunghar tuh dibanding jelema. Manusia bangga dengan jabatan. Allah mah teu bangga seseorang naik jabatannya. Karena jabatan Allah tidak akan bisa ada yang minandingi atuh arek ngabangga-bangga naon atuh. Tapi ila qulubikum wa a'malikum, yang Allah pedulikan adalah isi kepalamu dan tingkah laku sehari-harimu. Nah, itu. Jadi yang akan dinilai oleh Allah itulah isi kepala. Itu pertama, dan yang kedua tingkah laku sehari-hari. Itu yang akan dilihat oleh Allah. Karena itu poin yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Poin itulah yang akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Pinter otakna, pikiranana, wawasana luas, ari kalakuan teu bener mah nilai bagi Allah. Makanya janganlah menyibukkan diri dengan persoalan-persoalan lahiriah. Persoalan-persoalan fisik, jangan terlalu menyibukkan diri dengan masalah-masalah fisik. Walaupun itu juga jangan diabaikan. Tampil apa adanya, rudin kayak bodoh teh teuing, pakai baju rawing sabodo ulah gitu, tetapi kudu pantes. Ya. Kalau ada warga MKS anu bajuna balel, barolong, sararoek, pikirkan ganti bere baju gitu. Ngaji ke MKS balel mah ngerakeun atuh. Ya. Eta. Jadi kudu gining we. Di zaman Nabi mah teu barogeun deui gara rinding. Etanya tetap. Nah, oleh karena itu profil seseorang itu diukur oleh Allah dari isi kepala. Apakah isi kepalanya Quran atau bukan? Itu akan menjadi standar nilai. Lalu itulah yang akan menentukan sikap dan perbuatannya. Kalau Quran mempengaruhi pikirannya, maka lahirlah perbuatan sesuai menurut Quran. Tapi kalau bukan, ya penyelewengan. Penyelewengan kalau bukan Quran diisi kepalanya. Ya. Maka jangan melihat ustadz pendek tubuhnya. Lihatlah ustadz itu panjang pikirannya. Itu cara menilai orang itu begitu. Jangan melihat pendek tubuhnya, tapi lihatlah panjang pikirannya. Habibie pendek, pantas jadi presiden. Kenapa? Karena kapasitasnya orang tahu. Kapasitas Habibie itu orang-orang tahu seperti apa kapasitasnya. Nah, contoh itu. Ya. Sehingga Nabi mengatakan, la yu'jibukum ala islami rajulin
hatta tanzuru madza aqada aqluhu. Janganlah kalian cepat-cepat kagum dengan melihat penampilan seseorang. Gelis lagi tarang ngaji mah keur naon? Nya. Itu. Beung harga ari beuki ka awewe mah keur naon? Belegu berhirupna keur naon beung haroge. Tetep we ukuranna mah keimanan. Fazfar bizati din, cari pasangan yang kuat keyakinan Islamnya. Karena itu akan membentuk iman yang kuat, yang kokoh. Orang kalau suami kokoh imannya, secantik apapun perempuan yang iliwuring nggak tertarik. Tertarik sih, tapi waspada gitulah. Asa teu normal lamun geulis ta awewe teh. Berlaku teu normal lamun teu mengakui mah gitu. Nya. Sementara istri-istri kita sudah tuir misalkan. Di luar banyak perempuan cantik, ya wajar. Maka para istri harus maksimal berdandan untuk suami. Ulah ka ondangan dan bebeakan aya di imah make soek dasterna gitu. Sekali lagi as-shalatu imaduddin paman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Ternyata tolok ukur seseorang itu apakah kuat tidak kuat keislamannya itu ditentukan oleh salatnya. Selama dia mengerjakan dengan sempurna, kokoh kuat keislamannya, tanggung jawab terhadap Islam akan muncul. Tapi kalau jelek salatnya, belang bentong atau meninggalkan, maka runtuh mental keislamannya. Ciri runtuh mental keislaman adalah masa bodoh dengan dunia Islam. Mau maju, mau mundur, masa bodoh. Nah, itu sudah hancur itu. Itu sudah hancur. Itu sudah muncul kekufuran. Kata Nabi dalam hadis qudsi, bainana wa bainar rajuli al ahdul ladzi bainana wa bainar rajuli as-salatu. Faman tarakaha faqad kafaro. Ikatan antaraku dengan seseorang adalah salatnya. Jadi salat merupakan bentuk konektivitas. Ya. Salat itu merupakan bentuk konektivitas. Ikatan kuat antara seorang hamba dengan Rabbnya, maka disebut silatun bainal abdi wa rabbihi. Hendaklah gagabah, jangan main-main. Ini ikatan kuat ini. Ya. Maka seketika dia meninggalkannya, faqad kafaro. Maka dia menjadi orang kufur. Lahirlah tindakan-tindakan penuh penyelewengan. Masih mau bermaksiat kalau tidak ada ikatan. Itu. Nah, mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada umur, belum tua-tua banget yang hadir di sini semuanya, mulailah kita tertibkan sholat kita. Sebagaimana hasil dari Isra-nya Nabi Muhammad adalah salah satunya adalah menertibkan sholat. Apa yang harus ditertibkan dalam sholat kita? Pertama adalah berjamaah. Ya, penertiban sholat kita pertama adalah berjamaah. Yang 5 waktu ya. Salatul jamaah afdalu min salati faz. Ya. Bisab'i wa isrina darajatan. Perbandingan antara sholat berjamaah dengan sendirian itu 27 derajat.
Ya, perbandingan nih antara sholat sendiri dengan sholat berjamaah itu 27 derajat. Nah itu harus ditertibkan. Karena perintahnya juga begitu. Warka'u ma'ar rokiin. Apa itu warka'u ma'ar rokiin? Sholat berjamaah. Bersama roki-roki yang lain, bukan gerung. Ya. Rukulah kalian bersama roki-roki yang lain. Berarti berdua barengan. Sapa ngajian perlu dimaksimalkan sholat berjamaah. Itu pertama ya. Kedua, teratur dalam waktu. Teratur dalam waktu. Sebagaimana surat An-Nisa 103. Harus teratur dalam waktu. Ya, An-Nisa 103. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Kitabam mauquta dalam akhir ayat itu maksudnya maktubah, salat 5 waktu. Jadi di sini ada yang disebut dengan maktubah. Harus disiplin tepat pada waktunya. Yaitu salat 5 waktu. Itu harus disiplin. Tepat pada waktunya. Semakin sering mengulur-ulur waktu dalam sholat, maka semakin terulur-ulur rezeki kita. Lambat datangnya. Usaha lambat majunya. Tatani lambat berkembangnya. Gitu. Jadi itu mungkin dampak salah satunya dari sering mengulur-ulur waktu sholat. Lambat juga nepi karena bahagia gitu. Harusnya kita sudah bahagia, ini kok belum bahagia-bahagia. Lambat nyampainya ke bahagia. Ya karena tadi kita mengulur-ulur itu. Orang yang terbiasa mengulur-ulur waktu, nasib hidupnya nggak karu-karuan. Banyak hadis yang mengungkapkan hal itu. Yang ketiga, tekankan hasilnya. Urang teh kudu nuntut yen salat teh kudu aya hasil gitu. Tekankan hasilnya. Jangan salat hasil nggak ada. Tekankan hasilnya gitu. Nah, mengenai hasil, maka sholat terbagi dua. Ada sholat sahun, ada sholat khosyi'un. Ini bertolak belakang loh. Sholat khosyi'un dengan sahun itu bertolak belakang. Bertolak belakang. Sholat sahun adalah sholat yang tidak fokus kepada tujuan sholat. Jadi sholat sahun adalah sholat yang tidak fokus kepada tujuan sholat atau hasil sholat, nggak fokus ke hasil. Sama aja dengan melakukan aklimatisasi tanah disiapkan untuk ditanami, setelah siap tidak ditanami ya percuma. Geus menang mere pupuk tanah, udah dibalik tanahnya, digemburkan, dicampur dengan pupuk kandang. Ya, untuk menambah unsur hara, memperbaiki unsur hara gitu kan. Nggak dilanjutkan dengan menanamkan bijinya, bibitnya. Diantep sampai mengeras kembali. Ya. Jangan seperti itu sholat kita. Jadi walau bagaimanapun kita sholat harus betul-betul ngotot sampai ke hasil. Sama dengan usaha, dagang kudu maju. Dagang kudu untung.
Yang namanya tijaroh itu lan tabur. Tidak akan pernah rugi, harus untung. Nah, sholat itu harus ada keuntungan. Ngotot pada hasil gitu. Karena kata Nabi, la sholata liman lam yuti'is sholat. La sholata liman lam yuti'is sholat. Ya. La sholata liman lam yuti'is sholat. Menjadi sia-sia sholat seseorang kalau tidak menumbuhkan ketaatan. Tuh kan kudu aya hasil beneran. Menjadi sia-sia sholat seseorang kalau tidak menumbuhkan ketaatan. Jadi beres sholat memang harus lahir ketaatan. Nah, oleh karena itu sebagai tolok ukur dan evaluasi, kita posisinya di mana sholat kita itu. Ya, hasil sholat terbagi dua. Hasil sholat terbagi dua. Yang pertama, sahun. Sholat sahun adalah sholat yang tidak fokus ke hasil. Asal sholat, itu ya. Jadi sholat sahun itu adalah sholat yang tidak fokus ke hasil. Atau tidak melahirkan perubahan yang lebih baik. Jadi sholat sahur adalah sholat yang tidak menghasilkan perubahan yang lebih baik. Beleguk-beleguk kene gitu tuh sholat. Ongkoh sholat karena ngaji ngedul kene. Ongkoh sholat karena infak goreng kene. Ongkoh sholat ka indung bapak goreng patut kene. Ya, gitulah. Ongkoh sholat maksiat kene. STMJ. Sholat tulu-tuluan maksiat jalan. Jadi sahun itu. Sahun tuh. Adapun cirinya ada dua. Ciri orang yang sholat sahun ada dua. Cirinya. Satu apa? Yuroun. Satu yuroun. Apa yuroun? Pamer, pencitraan, hayang katempo, kubatur, gitulah. Ya. Hayang kapuji, hayang kapunten. Itu yuroun. Seperti juga tambah di dalam surat An-Nisa An-Nisa 142 yurounan nas. Kusala yurounan nas. Dikerjakan dengan terpaksa, kalaupun dikerjakan karena ingin dilihat orang lain, yang kapuji gitu. Jadi dia mengerjakan karena ingin kelihatan oleh istrinya, ingin kelihatan oleh suaminya, ingin kelihatan oleh orang tuanya, mertuanya, ingin disebut ahli ibadah dan lain sebagainya. Nah itulah yuroun. Yang kedua, yamnaunal maun. Yamnaunal maun. Silakan terjemahannya pakai yang terjemahan itu di Quran. Tapi yang dimaksud yamnaunal maun adalah tidak mau hidup senasib sepenanggungan. Itu. Ya nafsi-nafsi. Individualis. Ongkoh sholat tapi masih individualis. Hanya fokus pada kepentingan dirinya. Tidak mau berbagi dengan orang lain. Berbagi perhatian, tidak perlu harus duit wae. Kalau mau berbagi duit melalui semangat itu mah. Intinya berbagi perhatian.
Itu maksudnya. Ya. Itulah yang dimaksud dengan wayam naunal maun, tidak bersedia hidup senasib sepenanggungan. Nah, yang harus diasah itu adalah kepekaan kita, empati. Yang harus diasah. Tahu bahwa kita tuh harus peduli sama orang lain, tapi kalau nggak diasah empatinya, nggak bisa tuh peduli sama orang lain. Nggak bisa. Tahu kita tuh harus perhatian, tahu, semuanya juga tahu. Kalau pengetahuan mah, semua juga tahu kita punya kewajiban peduli sama orang lain. Tapi kalau nggak diasah kepekaannya, nggak bisa tumbuh itu. Nah, imanlah yang bisa membangun kepekaan itu. Karena laisa minna man bata sab'an wajaruhu ja'iun wa huwa ya'lam. Bukanlah kaum Nabi, bukanlah pengikut Nabi, bukanlah golongan mukmin orang yang perutnya kenyang sendiri sementara tetangga kelap. Oh, bukan pengikut Nabi Muhammad, betung sebuah sorangan. Gitu ya. Ada orang yang ngomong di depan kita, candahar ti isuk, geus arek sore tah. Urang mah ti isuk geus 2 kali dahar, begitu maksudnya. Tepeka gitu ya. Itu kan tidak peka namanya. Kang abdi teh terus can sarapan ti isuk. Isuk beurang rek sore kencan kene dahar. Ka mana we atuh di dinya teh? Urang mah geus sarapan 2 kali cenah tadi. Kakarang dia dahar tahu geus kegituan lah. Gigina, kakarang dahar dia. Tuh ka mana wae maneh teh teu boga naon gitu. Padahal maksud bicara begitu kan ingin ditolong, ingin dibantu. Coba aja bayangkan, kalau dalam komunitas pengajian kita tidak tumbuh kepekaan itu, oh bisa bubar pengajian. Gak bakal tahan lama. Ya. Atau pengajian ini hanya sekedar hiburan rohani. Ya, pengajian kita ini hanya sekedar hiburan rohani. Itulah kenapa kita harus bangun sistem itu. Saling mengokohkan, saling menguatkan. Innal insana lafi khusrin, seluruh manusia akan menemukan banyak kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Pertama, yang akan terhindar dari kerugian itulah amanu wa amilus sholihat. Orang bertakwa tuh. Yang kedua apa? Tawasau bil haq. Apa tawasau bil haq? Saling mengingatkan di antara kita, saling menasehati, saling memberikan masukan, mau dikritik dan mengkritik. Itu tawasau bil haq. Kemudian tawasau bis sabr. Saling memotivasi. Kalau kita punya kelebihan, ada sedikit kelebihan, kebetulan saudara kita sepengajian dalam kondisi kesulitan, cepat, jangan tahan-tahan. Cepat gitu dah. Harus responsif dengan kebaikan tuh. Bergerak cepat. Itu Abu Bakar yang kemarin dijelaskan bukan penjelasannya. Itu Abu Bakar. Nggak akan ada yang bisa menandingi itu. Cepatnya kayak Abu Bakar gitu. Nah, dilatih. Cara melatihnya bagaimana? Semua kembali ke pikiran. Semua kembali ke pikiran. Saya ingin punya mobil. Di pikiran yang boga mobil terus. Kabeli, teu boga duit oge. Asal di pikiran we. Tapi dah ari meuli mobil mah tuh bisa pakai pikiran, memang kudu pakai duit. Ngan carana kudu kumaha, di pikiran terus kayak aya ketemu jalan keluar. Jadi kalau di pikiran kita tidak ada rencana untuk berbagi kepada yang lain, sampai kapanpun koret. Tapi kailah ge koret. Bakil sampai kapanpun. Kalau tidak disiapkan di pikiran kita ingin berbagi. Tapi kalau ada di pikiran kita keinginan untuk berbagi, oh itu setiap ada uang di dompet nggak pernah lama itu. Ketika keluar deui, ketika sekarang asup ka dompet, keluar deui, kosong deui. Tapi kan kunu bid dunya adyapa, jadilah engkau di bumi seperti tamu. Maksudnya gimana? Kata Nabi, jadilah kalian di dunia ini seperti tamu. Ya kalau sekarang kita bertamu kepada seseorang,
disuguhan air teh, ya kan? Disuguhin air teh, lalu air tehnya silakan diminum, diminumlah oleh kita. Dah haus sebenarnya. Diminumlah oleh kita, makin lama makin berkurang, ya. Nah, di sini masih ada yang belum hidang, ini sudah mau habis ini. Pribumi kurang hidang ya. Nah, kalau Allah hidang. Jadi begitu terlihat kosong, diisi lagi oleh pribumi itu. Siapa pribuminya? Allah. Jadi pribumi yang baik ketika melihat gelas tamu yang ada airnya makin berkurang, orang tambahan deui, mangga caina tambahan deui, ditambahan. Jadi kalaupun dompet kita terisi kemudian cepat-cepat keluar kembali, itu Allah ganti lagi. Tahu-tahu dapat rezeki lagi. Hah? Oh, kalimus tunggal. Saya juga izin sampai jam 11 kalau gitu. Ya. Sok enggak. Titi DJ ya. Jadi kalau diisi, keluarkan, itu akan diisi lagi. La in syakartum la azidan. Jadi konsep la azidannakum di dompet dikeluarkan kege anu digantian di Allah dengan lebih. Dengan lebih. Ini konsep Quran loh. Itu konsep Quran dalam kepemilikan harta itu. Al-malu haqqullah walil basyari haqqul intifa. Harta punya Allah, kamu mah hanya menjalankan apa yang dimandatkan oleh Allah tentang harta itu. Jadi jangan merasa itu punya kita, jangan. Ya. Jangan merasa itu punya kita. Makanya dalam Islam harta suami ya harta istri ya harta suami. Ketika pisah jangan ada istilah gono gini, bagi sesuai dengan kebutuhan secara adil. Dalam Islam itu nggak dikenal itu harta gono gini, itu nggak ada dalam Islam itu. Kenapa pasehaun gitu? Muncul ketidakadilan. Yang penting sama-sama sadar, ya sama-sama sadar saja. Karena yang harta milik Allah, jadi yang ngatur biar Allah itu. Kalau kata Allah wa mimma razaqnahum yunfiqun ya apa-apaan ditahan gitu. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan wayam naunal maun. Lalu yang kedua, khosyiun. Kebalikannya, sholat khosyiun adalah sholat yang fokus pada hasil. Jadi sangat berkepentingan untuk mencapai hasil gitu. Khosyiun tuh. Yaitu menghasilkan kesadaran. Ya, pertama lihat surat Toha ayat 14, kedua surat Al-Ankabut ya, ayat 45, ketiga hadis as-sholatu mi'rajul mu'minin. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Ya. Dalam surat Toha ayat 14, hasil sholat itu adalah tegaknya kesadaran. Dalam arti semakin sempurna iman. Jadi sholat adalah penunjang sempurnanya iman, atau sholat dapat menstabilkan kondisi iman. Banyak rumusnya. Karena sholat itu penjaga iman, jangan salah. Itu sholat itu penjaga iman. Yang dikatakan penjaga hati itu. Al-Ankabut 45, inna sholata tanha anil fakhsai wal munkar. Sholat itu seperti tubuh yang telah memiliki sistem imunitas sehingga kebal terhadap berbagai bakteri dan virus. Virus-virus kejahiliahan itu nggak bakal masuk kepada orang yang kokoh sholatnya, karena punya iman tadi. Jadi virus-virus kejahiliahan tidak akan mempengaruhi posisi iman kita. Kuat iman kita itu. Ini yang luar biasa.
Nah yang ketiga, as-salatu mi'rajul mu'minin. Mi'raj itu apa? Mi'raj itu adalah alat untuk naik. Jadi kayak taraje. Ya. Nah itu mi'raj. Jadi orang yang sholat itu orang yang naik ke langit. Paham nggak maksudnya? Mi'raj, naik ke langit. Sampai mana? Sampai Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itulah puncaknya keimanan, puncaknya kesadaran. Sidratul Muntaha itu. Lain ujung langit, lain. Dakwah ujung langit mah. Tapi puncaknya kesadaran. Saya lupa hadisnya, nanti saya bagikan hadisnya. Jadi hasil salat seseorang itu ada yang 20%, ada yang 50%, ada yang sampai 80%. Cuman di akhir zaman mah jarang yang nyampe 50%. Hasil sholatnya jarang yang nyampe 50%. Sebab masih kena nyaeun karena duit. Nah bagi-bagi terhadap berat ya, sama hese tahun gitu mah. Arek barang bere, arek berbagi teh mereka kasihkan kesulitan. Kalau ingin dipermudah rezeki kita oleh Allah, maka permudah dalam menolong orang lain. Kalau mempermudah, ya meringankan beban orang lain, maka dijamin Allah akan meringankan beban hidup kalian. Itu sing percaya ke Allah. Ya, pan eta teh iman percaya ke Allah teh. Keberanian itulah yang harus diangkat melalui salat. Jadi salat itu bisa memunculkan keberanian untuk berkorban. Innama ataqabbalullah minas salat mimman tawadhu ali azamati walam yastatil ala khalqi walam yabit musirran ala maksiati wa rahimal musab wal armilah wa qata'an naharu fi talabir rizki. Hasil dari salat adalah semakin tawadu, sikap dan perilaku makin rendah hati, berkurang kesombongannya dan semakin berkurang kemaksiatannya. Kemudian dia menyayangi, menyantuni janda-janda dan anak-anak yatim. Tuh, bagian tina salat hasil salatnya naon? Nyaah karanda, nyaah ka yatim. Nah, seuri sok sensitif aing ngomong randa teh deuh. Maksudna mah nyaah pika nyaah. Nah dinikahi, nah dipelihara. Ditunjang kebutuhannya. Pan itu bukan salaki mah karunya. Mending lamun salakina ninggalkeun kekayaan. Kumaha lamun awewe ditinggalkeun ku salaki teu? Aya kekayaan. Nah di situ pentingnya tawasau bil marhamah. Jadi bukan hanya tawasau bil haq, bukan hanya tawasau bil sabr, tapi juga harus ada tawasau bil marhamah. Apa tawasau bil marhamah? Saling menjaga hubungan kasih sayang. Artinya apa? Artinya kita bangun hirup silih pikanyaah. Hayang ka surga mah kitu. Kita bangun hidup silih pikanyaah. Tawasau bil marhamah. Ya. Lainnya mere. Dari salat ke salat, maka tingkat iman kita akan terus naik. Maka yang disebut dengan naik ke langit itu maksudnya prestasi. Prestasi. Kalau di Amerika, setiap orang-orang yang menanjak prestasinya itu way to the star, berjalan ke langit, menuju bintang. Oh, lagunya Sherina itu menuju bintang. Lain rek aprak-aprakan ke bintang lain. Tapi yang dimaksud menuju bintang itu adalah menuju prestasi yang tertinggi, terbaik. Tahu nggak prestasi yang terbaik di sisi Allah apa? Prestasi yang terbaik di sisi Allah adalah takwa. Bukan paling tinggi jabatan, bukan paling banyak kekayaan. Justru prestasi yang terbaik di sisi Allah adalah takwa. Apa suratnya? Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Oh, tidak gampang meraih akroma. Akroma itu nggak gampang. Standar paling mulia itu takwa, kata Allah. Jadi selama ada takwa, disitulah ketinggian derajat kita. Karena unsur takwa ada 3. Apa itu kemarin? Unsur takwa ada 3. Pertama, ilmu. Nggak ada yang bisa melebihi ilmu. Dunia itu kecil dibanding ilmu.
Kedua, amal. Yang bisa menyelamatkan kita adalah amal. Manit taba'a kitaballah hadahu minad dolalah wa waqahu su'al hisab yaumal qiyamah. Jadi yang bisa menyelamatkan kita di akhirat ya amal gitu. Amal kebaikan. Yang ketiga apa? Parahoeun. Unsur takwa ada 3, 1 ilmu, 2 amal, 3 apa? Istiqomah. Sebab dalam pelaksanaan butuh istiqomah. Kan dalam pengamalan mah sakapeung semangat, sakapeung henteu. Jadi kudu istiqomah gitu. Kudu istiqomah. Nah, itulah as-sholatu mi'rajul mukmin. Inilah penunjang yang kedua. Jadi penunjang yang pertama adalah melakukan proses transformasi Al-Quran secara terus-menerus, yatluna kitaballah dalam bahasa Quran. Yang kedua, wa aqamus sholat, penertiban berjamaahnya, penertiban dalam keteraturan waktunya gitu kan. Kemudian kita tertibkan hasilnya. Cara dagang kudu jelas hitung-hitungan. Kita boleh kok menuntut agar sholat kita sampai kepada tujuan. Karena memohon kepada Allah agar sampai kepada tujuan itu mendorong kita untuk tuntas dalam tujuan. Ya. Kemudian apa? Kemudian yang harus kita tertibkan adalah tata cara pelaksanaannya. Tata cara pelaksanaannya. Ini harus kita tertibkan. Makanya ke depan pelan-pelan tentang sholat kita tertibkan dari sisi tata cara pelaksanaannya. Ya. Berdasarkan tuntunan Nabi tentunya. Kita pelan-pelan lah tertibkan itu. Ayo nama sholat salawat. Sing husunya. Oke, dina cara-carana supaya ulah aya beda-beda, seragam, itu perlu ditertibkan nanti ke depannya. Tapi gampang nama gini sih sebenarnya nama. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Lihatlah sholat, cara-cara sholat Nabi. Nah, karena Nabinya sudah meninggalkan kita sekian abad tahunnya, lamanya, maka kita harus mencari referensi yang konkret bisa dipertanggungjawabkan tentang bagaimana cara Nabi melakukan gerakan-gerakan sholat. Ingat, gerakan pun penting dipahami oleh kita. Karena Nabi mengatakan, la yuqbalullah min abdin sholatin hatta yashhadu qalbahu ma'a badanihi. Ya. Allah belum mau menerima sholat seseorang kalau seluruh gerakan badannya belum ditangkap dan dipahami oleh akal pikirannya. Artinya apa? Artinya cara menertibkan sholat kita adalah pahami setiap maksud gerakan kita. Nah, nanti satu persatu akan kita jabarkan kenapa harus tangan kita ketika memulai takbir itu semuanya ke depan gitu kan. Ini semua ke depan, di awal tuh ke depan semua. Berhadap. Jadi Allah itu harus di hadapan kita seolah-olah. Ya. Terus laki-laki dilebarkan, perempuan ditekukkan, disempitkan. Dan memang lelaki mah boleh lebar, perempuan mah harus agak mempersempit diri perempuan. Harus ada batas-batas tertentu gitu. Tidak seperti laki-laki. Kemudian apa? Kemudian juga harus dipahami bacaannya. Apa yang kita ucapkan, ya harus kita pahami. Karena la taqumus shalat wa antum sukaro hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah engkau sholat kalau dalam keadaan sukaro. Apa sukaro itu? Gila. Apa itu gila? Tidak menyadari apa yang dia ucapkan. Kan mau dia lama ngerti naon diomongkeun. Jadi janganlah sholat itu seperti kelakuan orang gila, gitu maksudnya. Tidak paham dengan yang dibaca, tidak paham dengan yang diucapkan. Maka kata Nabi, laisa lil abdi min sholatin illa ma aqala minha. Sia-sia sholat seseorang kalau setiap bacaan yang diucapkan tidak dia pahami. Pikirannya belum memahami apa yang diucapkan. Naon makna Allahu Akbar.
Naon doa-doa, aku dipahami itu. Nah, oleh karena itu, itulah yang dimaksud dengan menertibkan sholat. Ya, itulah yang dimaksud dengan menertibkan sholat gitu. Ya, nanti ada khusus mengenai bab sholat. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Bangkit yang ketiga itu adalah kesadaran berinfak. Kesadaran berinfak. Kesadaran berinfak itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa sunnah, Nabi menyebutnya sakhawah. Ya, sakhawah. Sakhawah itu apa? Terbuka dalam kepemilikan. Itu disumput, sumput. Terbuka dalam kepemilikan. Itu sakhawah. Jadi orang yang sadar infak adalah orang yang paham tentang posisi hartanya. Yaitu wa mimma razaqnahum yunfikun. Ada sebahagian yang bukan hakmu, tapi hak orang lain yang Allah titipkan. Nah, kesitulah arahnya. Itu infak. Dan tidak akan masuk surga orang yang pelit dalam berinfak. Jadi orang yang tidak berinfak itu tidak akan bisa mendapatkan surga. At-Taubah 111. Innallaha ashtaro At-Taubah ya bukan? 111 ya? Hud apa Taubah? Sok cari. Innallaha ashtaro minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al jannah. Jadi mengeluarkan sebahagian harta itu adalah cara kita berbarter dengan Allah demi untuk mendapatkan jannah. Jadi koret mah mau ke surga, mau koret. Ya. Loba duit tapi koret mau bisa ke surga. Dan surga nggak bisa dibeli dengan dunia. Maka Nabi Muhammad pernah ditawari fasilitas dunia dengan cukup menggiurkan. Nabi pernah ditawari jabatan, cek Abu Jahal teh, Kang coba tuku akang gerak olo tah Muhammad teh daek teh dibere posisi jadi menteri anu sok cekel tak posisi menteri agama, coba tawarkan ke Muhammad. Kata Abu Jahal kepada Abu Thalib pamannya, disampaikan ke Abu Thalib teh, ieu tawaran kieu mad, lamun di Indonesia mah Muhammad jadi nanti aya tawaran ieu daek teh masuk kabinet ambil posisi ini. Terus anu kedua tawaran kekayaan, sok hayang digaji sabaraha, dijamin sampai ke terakhir mah disiapkan awewe panggeulisna. Nah kalau tiga hal itu belum nyampe ke Pak Ustadzian mah tuh. 3 poin tadi ke Ustadzian sampai sekarang belum nyampe tuh. Ya, can aya nu ngajak posisi di kementerian, can aya nu ngajak itu. Terus gaji, fasilitas gaji yang wah itu belum sampai sekarang nih. Atau awewe can aya nawarkeun awewe can piga ayeuna ge tah. Nah, Nabi Muhammad mah setingkat itu tawarannya. Apa jawaban beliau? Beliau menjawab, wallahi ya ammi lawadau syamsa ala yamini an yamini wal qamara an yasari ala an atruka hadzal amru ma taraktuhu hatta yuzhirahullah alayya au ahlika fi.
Ya. Wahai pamanku, andai kata engkau letakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, demi untuk meninggalkan upaya-upaya dakwahku, ya, dalam arti demi jabatan, kekuasaan, kekayaan harus meninggalkan gerakan dakwah, tidak akan aku lakukan. Ya, sanajan ieu teh resikona gede ka kuring, moal cek Nabi. Tidak akan. Yusuf kala ayeuna, wah aku diteror terus. Ya. Jadi memang kalau kita melakukan satu keberpihakan kepada satu kebenaran, oh itu ancamannya luar biasa itu. Ini Nabi Muhammad siap menghadapi itu. Siap beliau menghadapi apapun bentuk intimidasi. Tapi tidak diintimidasi karena masih ada Abu Thalib. Nabi Muhammad itu masih dianggap memiliki legitimasi selama ada Abu Thalib dan Siti Khadijah. Tapi begitu Abu Thalib, Siti Khadijah meninggal, lepas hilang legitimasi dakwahnya, dianggap subversif, ku Abu Jahal, kayak gitulah. Jadi sehebat apapun godaan kepada Nabi, nggak akan bisa meninggalkan dakwah. Moal eureun ngajar, moal eureun ceramah, moal eureun mere tausiah, moal cek Nabi Muhammad. Itu dimensi Quran tuh, kayak begitu. Siap melebur segala kepentingan-kepentingan pribadi demi untuk mengusung kepentingan ajaran. Waduh, sulit itu. Apalagi kalau sudah menyangkut infak. Wa kanal insanu qaturo, kabeh jelema rata-rata boga sifat koret kabeh oge. Soknya dikaluarkeun anak. Mantak ngaluarkeun duit itu tong dipikiran mah kaluar-kaluar. Kaluarkeun tongnya. Komo make ramo mah kaluarkeun entong. Kaluarkeun moal geus mah. Kaluarkeun entong, kaluarkeun. Balikeun entong, kaluarkeun, entong. Baru balik terus gitu. Dia mau pernah jalan, berbuat baik tidak direncanakan, nggak akan pernah jalan. Melakukan kebaikan tidak dipikirkan, tidak disiapkan di pikiran, itu juga nggak pernah jalan. Kalau tidak ada niat, tidak akan ada gerakan-gerakan. Maka Nabi menyampaikan, wa man aradal jannah fid dunya wal akhirah fa alaihi bisakhawah li anna sakhiyah qaribun ilal jannah wa ba'idun minan nar. Ya. Barang siapa yang ingin kebahagiaan dunia dan akhirat, maka hanya dengan sakhawah bisa ditempuh. Jadi jalan untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat itu adalah dengan sakhawah, yaitu kedermawanan, terbuka dalam kepemilikan harta sehingga mudah berbagi kepada yang lain. Itu sakhawah. Li anna sakhiya qaribun ilal jannah wa ba'idun minan nar. Sebab dengan jiwa sakhawah itu akan jauh dari neraka, dekat ke surga. Jauh dengan neraka itu. Selamatlah. Malah makin dekat dengan surga. Nah, bayangkan jamaah rahimakumullah. Ya, kalau 3 faktor ini betul-betul kita lakukan, maka di ujung ayat Fatir 29 adalah yarjuna tijarotalan tabur. Kalimat lengkapnya innalladzina yatluna kitaballah pertama, kedua wa aqamus shalat, ketiga wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Maka Allah menjamin yarjuna tijarotalan tabur, maka hidupmu akan beruntung seperti pedagang yang tidak pernah merasakan kerugian. Paham ya? Tapi yang namanya dagang untuk mencapai untung, capai heula. Yang namanya dagang untuk mencapai untung, tekun heula. Yang namanya dagang untuk mencapai untung, sabar dalam melayani. Yang namanya dagang untuk mencapai untung, jujur dalam kondisi barangnya. Yang namanya dagang kalau ingin untung, ya harus memuaskan konsumen. Paham ya? Itu ujian-ujiannya. Baru nanti keuntungan dalam berdagang. Itu. Oke, jadi inilah saudara sekalian bagaimana kondisi iman bisa kita rawat dengan sebaik-baiknya. Ya tidak ada cara lain cara merawatnya kecuali dengan yatluna kitaballah sebagai pilar yang utama. Yang kedua wa aqamus shalat, pembinaan salatnya, dan yang ketiga anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Sedikit lagi saya tambahkan, di situ ada kalimat sirron dan alaniyah. Sirron itu boleh diartikan secara diam-diam.
Ngaheh teu loba ngomong nyaho-nyaho mere begitu. Boleh begitu. Atau alaniah diumumkan, boleh. Diumumkan bahwa kita akan menghimpun dana untuk Palestina. Kita akan menghimpun dana untuk membantu menolong seseorang. Kayak sudah-sudah gitu kan. Itu terbuka namanya, boleh. Ya. Jadi sakhawa, jadi terbuka di sini bukan pamer maksudnya. Ya. Jangan kayak Bu Ooy, Bu Haji Ooy. Nyumbang ke masjid 1 juta. Pesan ke DKM, jangan sebut nama Ooy ya. Udah tulis aja hamba Allah. Begitu diumumkan dari hamba Allah 1 juta, Noel ke kiri teh. Apa tuh eta saha hamba Allah? Euceu eta euceu, ngan euceu mah pamer we. Lain kitu. Nya euceu mah alim ria nya. Sabab aya ria mah sok ricis cenah teh. Ongkoh diumumkan hamba Allah tapi Noel kagigireun eta cuma alim pamer. Padahal yang disebut alaniah itu boleh diumumkan atau secara terbuka menghimpun dana. Itu teknisnya, ya. Nah, inilah 3 faktor yang penting untuk kita perhatikan sebagai cara bagaimana memelihara kestabilan iman kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf segala kekurangannya. Demikian, 'alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana hostnya ya? Coba Yusuf itu tutup. Main sok.